Assalamualaikum Sobat Muslim. Saya Putri Ayu Lestari dari kelas Islam dan Ipteks C3, Prodi S1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Epistemologi ilmu dalam Islam. Epistemologi secara etimologis diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan cara memperoleh pengetahuan filsafat dan ukuran kebenaran filsafat dari apa yang telah dipikirkan. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan, theory of knowledge. Pengetahuan yang ada pada kita diperoleh dengan menggunakan berbagai alat yang merupakan sumber pengetahuan tersebut. Antara lain adalah pengalaman indera, akal, intuisi, dan juga wahyu dari Tuhan. Sumber utama ilmu dalam Islam adalah Al-Quran, karena kebenaran Al-Quran itu mutlak tidak dapat diragukan lagi. Selain itu, Islam juga menjadikan sistem ijtihad sebagai dasar-dasar epistemologi dalam filsafat Islam, sehingga dalam perkembangannya menimbulkan berbagai macam aliran pemikiran dalam dunia Islam. Jadi, epistemologi dalam Islam merupakan sebuah usaha yang dilakukan manusia untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan subjek kajian Islam sebagai titik tolak berpikir. Dalam Islam diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber dari segala sesuatu. Ilmu dan kekuasaannya meliputi bumi dan langit, yang nyata maupun yang gaib, dan tidak ada segala sesuatu pun yang luput dari pengawasannya. Sumber hukum Islam pada dasarnya, hukum yang digunakan dalam proses epistemologi Islam bersumber dari ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran serta sunnah Rasul. Selain itu, aliran ini juga mengambil sumber hukum dari pendapat serta pandangan-pandangan ahli agama. Secara umum, beberapa sumber hukum tersebut adalah: pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran menjadi sumber utama dalam pembuatan rujukan hukum-hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia. Al-Quran yang bersifat ilahiyah menjadi tolak ukur utama dalam pembentukan hukum manusia. Yang kedua, As-Sunnah. Selain berpedoman pada Al-Quran, umat muslim juga berpedoman pada As-Sunnah. Kata sunnah secara bahasa adalah perilaku seorang tertentu, baik perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Dalam hal ini menjadi pedoman adalah perilaku Rasulullah Muhammad SAW semasa beliau hidup. Setiap perkara atau hukum yang tidak ditemukan secara tersurat dalam Al-Quran akan menggunakan As-Sunnah sebagai sumber pembanding. Ketiga, Ijma. Pengertian ijma adalah sumber hukum yang telah mendapatkan kesepakatan dari ulama karena belum ada aturan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Adapun sifatnya mengikat bagi semua umat muslim. Yang keempat, Qiyas. Qiyas menurut tata bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui antara persamaan di antara keduanya. Berdasarkan definisi, yaitu menyusul peristiwa yang tidak ada nas hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nas bagi hukumnya. Jadi, epistemologi Islam berpandangan bahwa pengetahuan ilmiah dapat dicapai antara lain dengan indera dan akal. Akan tetapi, penggunaan indera dan akal tidak ditetapkan secara mutlak berlaku untuk seluruh objek pengetahuan, melainkan berpedoman terhadap wahyu Tuhan juga sebagai kebenaran yang hakiki dan mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.